Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Mazmur pasal 63 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu, mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, atas berkat dan pemeliharaanmu yang terus Engkau nyatakan dan terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca, mendengar, terlebih merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya menolong dan memampukan kami, agar kami boleh pahami dengan baik dan kami boleh lakukan dalam perjalanan hidup kami. Ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 63 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12 firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita pada saat ini diberi tema kesadaran. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti apa kita menyadari akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Banyak orang yang menyadari kebaikan dan pertolongan Tuhan ketika mereka berada dalam keadaan baik dan sukacita. Itu sebabnya banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan ketika mereka sedang bersukacita. Dalam perikop bacaan kita pada saat ini, pemazmur, yakni Daud, menggambarkan hal yang berbeda. Daud merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan, meskipun ia sedang dalam keadaan yang terancam atau tidak aman. Artinya, baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam perikop bacaan kita ini, memperlihatkan Daud terancam karena Saul sedang mengejar dan hendak membunuhnya. Tentu saja, nyawa Daud terancam. Namun, dalam kondisi seperti itu, Daud tidak terpuruk. Ia justru masih saja sadar akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya.
Secara manusiawi, Daud dan bahkan kita tentu merasa takut, gelisah, dan tidak tenang jika di posisi seperti yang dialami oleh Daud. Tetapi di balik itu, Daud mampu mengaku bahwa kasih setia Tuhan selalu ada untuknya dan tidak pernah berubah. Bukti nyata, ia mengingat, ia merenungkan pengalamannya dari masa lalu sampai sekarang ia dapat lalui. Daud sadar benar, itu semua karena Tuhan, bahwa Tuhanlah yang telah menolongnya di masa lalu. Adalah Tuhan yang sama, yang juga akan terus menolongnya dalam perjuangannya dan bahkan dalam pergumulannya saat ini. Hal itu Daud sandarkan pada kasih setia Tuhan. Hanya dengan iman dan kesadaran akan kasih setia Tuhan, Daud mampu untuk terus menghayati dan merindukan akan kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan duka. Lalu, bagaimana dengan kita? Tentu ada banyak persoalan dalam hidup, dan selama kita masih ada dalam dunia ini, akan selalu ada banyak tantangan dan ancaman yang akan membuat kita merasa takut dan gelisah. Dan kadangkala dalam posisi seperti itu akan membuat juga kita cepat lupa akan kebaikan Tuhan dan kita sulit untuk menyatakan dan mengakui kasih setia Tuhan itu. Bapak Ibu, melalui pemazmur kita belajar bahwa justru dalam masa-masa sulitlah kita mestinya sadar akan kasih setianya. Kasih setia Tuhan terus mengalir dalam hidup kita, sekalipun kita berada dalam gumul besar. Dengan teladan seorang pemazmur, maka mari yakinkanlah diri kita dalam iman. Percayalah bahwa sesulit apapun persoalanmu, Tuhan akan selalu ada, akan terus menyatakan kasih setianya, dan tentu akan selalu menolong kita. Teruslah berada dalam kesadaran akan kasih setia Tuhan, dan kiranya dari kesadaran itu kita semakin rindu dan selalu ingin bersama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyapa kami dan boleh kami baca dan renungkan saat ini. Firman-Mu yang terus mengajak dan bahkan mengingatkan kami untuk selalu hidup bersandar hanya padamu, dan kiranya kami juga terus mengalami dan merasakan dan bahkan menyadari bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bagi kami, baik suka maupun duka. Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya menyempurnakan dalam hati dan pikiran kami, terlebih memampukan kami semua untuk mengaplikasikannya dalam hidup yang kami jalani. Ya Tuhan, berdoa padamu buat umat-Mu dimanapun berada, dalam pekerjaan, usaha, keluarga, bahkan setiap rencana mereka. Berkati semuanya itu, berikan kesehatan bahkan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh mengelolanya dengan baik dan bahkan boleh menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan dari semuanya itu juga ya Tuhan, berkat-Mu mereka terus alami dan mereka terus rasakan
dan nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Terus berdoa buat umat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup, topang dan kuatkan mereka, agar semua itu boleh dihadapi dan dijalani dengan baik dan penuh pengharapan hanya pada-Mu. Berdoa untuk umat-Mu dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu bagi mereka, kiranya segala usaha yang sedang dilakukan itu boleh menjadi saluran kesembuhan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya setiap umat-Mu di dalamnya terus tercipta dan terus terjalin hidup saling mengasihi dan saling menolong satu dengan yang lain. Berdoa buat pemerintah kami, dari pusat sampai pelosok, berkati, karuniakan hikmat kesehatan, agar mereka boleh mengangkat setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berdoa pada-Mu buat sepanjang kegiatan kami hari ini, kiranya kami boleh lalui dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalamnya itu, nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Ampunilah setiap hal yang sering kali kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.